Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita lanjutkan pembahasan soal KSM IPA untuk jenjang MI tahun 2023. Di video sebelumnya kita sudah membahas sampai nomor 15, maka di video ini kita akan mulai dari nomor 16. Baik, kita akan lihat dulu soalnya. Kipas angin di ruang kelas menggunakan daya 100 watt dan dinyalakan selama 8 jam tiap hari selama pembelajaran berlangsung. Bila tarif listrik per kWh itu singkatan dari kilowatt hour atau kilowatt jam adalah Rp600, rekening listrik yang harus dibayar selama 1 bulan atau 30 hari oleh madrasah yaitu titik-titik rupiah. Oke, jadi soal nomor 16 ini adalah soal yang berkaitan dengan energi listrik ya. Jadi kita akan menghitung dulu persamaan atau kita hitung dulu energi listrik yang dipakai jika kita menyalakan kipas angin dengan daya 100 watt dan waktunya adalah 8 jam. Persamaan untuk energi listrik atau kita tulis sebagai E itu sama dengan daya listrik dikalikan dengan waktu ya. E itu sama dengan P dikalikan dengan T. E di sini menyatakan energi, yaitu energi listrik maksudnya untuk soal ini. Kemudian P di sini adalah daya dan T di sini adalah waktu. Nah, untuk waktu dan dayanya kita akan menggunakan satuan watt dan jam. Kenapa? Karena di sini kita nanti akan menggunakan satuan energinya bukan dalam joule tetapi dalam watt hour atau watt jam. Oke, jadi seperti ini. Jika dayanya menggunakan satuan watt, kemudian waktunya menggunakan satuan second, yaitu watt dikalikan second, maka nanti akan jadi joule ya. Kalau misalkan waktunya itu bukan dalam second, dalam jam misalkan, maka satuannya tetap kita tulis watt dikalikan jam, seperti itu. Oke, jadi sekarang kita akan menghitung dulu untuk nilai energinya. Kita tulis di sini, energi listrik yang dipakai itu sama dengan dayanya di sini adalah 100 watt, kemudian kita kalikan dengan waktunya dipakai selama 1 hari itu adalah 8 jam. Jadi waktunya adalah 8. T itu adalah waktu yang dipakai di sini 8 jam. Tetapi kita memakainya tidak dalam 1 hari tetapi dalam 1 bulan. Di mana 1 bulan itu nilainya adalah 30 hari. Maka di sini 8 kita kalikan dengan 30 ya. Berarti ini yang kita hitung itu adalah energi yang dibutuhkan dalam waktu 1 bulan. Kita tinggal masukkan angka-angkanya dan kita hitung ya. Kita hitung 8 dikali 3 itu sama dengan 24. Kemudian nolnya kita tambahkan 1, 2, 3. Jadi ada 24.000. Apa satuannya? Satuannya di sini adalah watt hour atau watt jam. Kemudian selanjutnya kita akan mengubah satuan dari watt hour itu menjadi kilowatt hour ya. Dengan cara menghilangkan seribunya ya. Ingat dalam 1 kilo itu sama dengan 1000. Berarti kalau kita memiliki 24.000 watt hour itu akan sama dengan 24 kilowatt hour atau kilowatt jam. Nah, ini adalah energi yang dipakai selama 1 bulan. Selanjutnya adalah kita hitung biaya yang harus dibayarkan. Nilai atau biaya yang harus dibayarkan untuk 1 kWh atau 1 kilowatt hour itu adalah Rp600. Padahal di sini kita punya 24 kilowatt hour. Berarti biayanya tinggal kita kalikan. Kita tulis di sini, jadi biaya yang harus dibayarkan atau rekening listrik yang harus dibayarkan itu sama dengan kilowatt hournya atau energinya kita kalikan dengan beban biayanya yaitu 600. Maka hasilnya adalah 24 dikalikan dengan 600. Dan kalau kita kalikan, kita akan dapatkan jawabannya adalah Rp14.400 ya. Jadi untuk sebuah kipas angin nanti akan dibayarkan bersenilai 14.400. Itu soal nomor 16. Kita lanjutkan soal nomor 17. Sifat bayangan yang dihasilkan pada saat kita bercermin di depan cermin datar adalah, kita diberikan pernyataan ya. Di sini ada pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Yang diminta adalah pernyataan manakah yang benar. Oke, untuk mempermudah perhatikan gambar dari bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar berikut. Oke, jadi di sini misalkan kita memiliki sebuah cermin datar, ini adalah cerminnya, kemudian ada bendanya atau objeknya di sini adalah orang, ini adalah objek, kemudian bayangannya itu adalah yang ada di sebelah kanan ya, ini bayangan. Nah, kita lihat untuk sifat yang pertama, memiliki ukuran yang sama dengan objek aslinya, dan ini betul ya. Kalau kita perhatikan, tinggi bendanya akan sama, besar bendanya juga akan sama. Maka sifat bayangan yang pertama yaitu memiliki ukuran yang sama dengan objek aslinya adalah benar. Ini adalah bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Selanjutnya, memiliki jarak yang sama dengan objeknya. Artinya apa? Jarak dia ke cermin. Kalau kita gambarkan misalkan ini objek, jaraknya ke cermin seperti ini, biasanya disimbolkan dengan S atau SO gitu ya. Kemudian jarak bayangannya
SI atau S aksen. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh aja, misalkan jarak benda ini ke cermin itu misalkan 10 cm, maka jarak benda ke cermin itu juga jarak bayangan ke cermin itu juga harus sama dengan 10 cm. Artinya jarak benda ke cermin itu harus sama dengan jarak bayangan ke cermin, atau dengan kata lain memiliki jarak yang sama dengan objek aslinya. Jarak benda ke cermin atau jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, maka nomor 2 juga benar. Kemudian sifat yang ketiga, tidak dapat dijadikan objek atau benda fisik ya, tidak dapat dipegang. Nah, ini merupakan salah satu sifat bayangan pada cermin datar juga, yaitu cermin datar itu tidak bisa ditangkap oleh layar, atau sifat bayangannya adalah maya ya. Dengan kata lain, maya itu adalah virtual image, artinya dia letaknya ada di belakang cermin. Kemudian sifat yang keempat, bayangan simetris terbalik kanan kiri yang sama persis dengan objek aslinya ya. Betul ya, bayangannya berupa bayangan yang simetris. Kita bisa lihat dari gambar di sini, bayangan antara bentuk benda dan bayangan itu bentuknya adalah simetris atau sama persis tetapi terbalik. Nah, ini sifat-sifat yang dimiliki oleh cermin datar. Maka pernyataan 1, 2, 3, dan 4 itu betul semua. Dan jawaban yang sesuai di sini adalah semua pernyataan benar, maka kita pilih opsi yang D seperti itu. Kita lanjut soal nomor 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang diterjemahkan sebagai berikut. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat tersebut memberikan peringatan tentang pentingnya menjaga kelestarian bumi termasuk mencari berbagai sumber energi terbarukan. Berikut ini adalah manfaat penggunaan energi terbarukan. Yang diminta adalah pernyataan yang benar ya. Jadi kaitannya di sini adalah dengan sumber energi terbarukan atau energi yang dapat diperbaharui, renewable energy. Beberapa contoh energi yang dapat diperbaharui misalkan cahaya matahari, energi angin, energi air, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita diminta pernyataan yang benar itu apa? Yang pertama, manfaat dari energi terbarukan adalah meningkatkan ketersediaan jumlah atau kesediaan sumber energi. Dan ini tentu saja pernyataan yang betul ya. Jadi nomor 1 itu betul. Karena apa? Karena sebagian besar kita itu bergantung pada energi yang dihasilkan oleh fosil atau oleh zat-zat yang ada di dalam bumi yang terbentuk jutaan tahun yang lalu ya, yang kita sebut sebagai fosil. Ada batu bara, nantinya akan ada minyak dan seterusnya, dan itu lama-kelamaan akan habis. Dan jika kita menggunakan sumber energi terbarukan seperti energi matahari, energi angin, energi air, energi panas bumi, dan itu akan menambah jumlah atau ketersediaan sumber energi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Jadi nomor 1 itu betul. Nomor 2 adalah mengurangi emisi gas rumah kaca, dan nomor 2 itu juga betul ya. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan bahan bakar berbasis fosil, misalkan minyak, bumi, ataupun batu bara, itu harus melalui peristiwa pembakaran, dan pada saat dibakar itulah muncul CO2 sebagai gas buangnya, maka yang akan menghasilkan emisi gas yang bisa menyebabkan terjadinya greenhouse effect atau efek rumah kaca. Maka nomor 2 juga betul ya, jika kita menggunakan energi terbarukan, emisi gas rumah kacanya bisa kita tekan atau kita kurangi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas udara. Ini jelas betul juga ya. Kaitannya sama dengan nomor 2, udaranya bisa lebih bersih. Misalkan kita menggunakan matahari, menggunakan angin, maka tidak ada emisi yang dihasilkan, maka udara lebih bersih. Dan kalau udaranya bersih, maka dia akan lebih ramah lingkungan. Maka 1, 2, 3, dan 4 semuanya merupakan pernyataan yang benar. Jadi kita akan memilih jawabannya juga sama, yaitu pilihan yang D. Semua pernyataan atau semua jawaban itu adalah benar. Oke, sekarang nomor 19 ya. Nomor 19 itu baik soalnya maupun jawabannya itu dalam bahasa Arab ya. Maka kita akan menggunakan bantuan translate. Secara sederhana, jika kita translate bukan ayat ya, ini soal di atas itu menyatakan seperti ini ya. Jadi perbedaan siang dan malam, kemudian perbedaan waktu dan adanya gaya Coriolis serta adanya gaya Coriolis itu merupakan efek atau akibat dari apa ya, mungkin nanti bisa dicek lagi untuk terjemahannya. Kemudian untuk pilihan yang pertama ya, jadi kita ulangi lagi untuk terjemahannya adalah adanya perbedaan siang dan malam ya, the day and night, kemudian adanya perbedaan waktu, kemudian adanya gaya Coriolis, itu merupakan efek dari apa. Kemudian pilihan yang A itu adalah earth movement orbit the sun. Jadi pilihan yang A itu adalah bumi mengelilingi matahari. Nah, bumi mengelilingi matahari itu kan nama lainnya adalah revolusi ya. Kemudian pilihan yang B itu adalah the movement of earth around its axis.
bumi berputar pada porosnya itu adalah rotasi. Kemudian untuk pilihan yang C adalah interaksi antara bumi dan bulan. Jadi ini interaksi antara bumi dan bulan. Kemudian yang D itu adalah interaksi antara bumi dan matahari. Jadi poin pada soal ini adalah yang tadi terjadinya perbedaan siang dan malam ya. Ada siang, kemudian ada malam, kemudian terjadinya perbedaan waktu, kemudian adanya gaya Coriolis, perbedaan waktu. Kemudian yang ketiga itu adalah kata kunci pada soal ini adalah gaya Coriolis. Coriolis itu gaya yang muncul jika suatu benda atau kerangka acuan itu berputar ya, sudah jelas ini. Coriolis itu yang bagian sini. Nah, itu merupakan kesemuanya itu merupakan efek dari rotasi bumi ya. Adanya siang dan malam, kemudian adanya perbedaan waktu, adanya gaya Coriolis itu muncul karena bumi berotasi pada porosnya. Maka jawabannya adalah yang B. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 20, perhatikan beberapa hal berikut. Contoh perubahan yang menyebabkan terjadinya jenis zat baru adalah titik-titik. Di sini ada besi berkarat, singkong menjadi tape, sampah membusuk, dan air susu menjadi masam ya. Jadi di sini kita diminta untuk mencari perubahan yang menciptakan adanya zat baru. Nah, zat baru ini atau perubahan yang seperti ini adalah perubahan yang bersifat kimia, maka disebut sebagai perubahan kimia. Kita lihat untuk yang pertama, perubahan kimia itu di dalamnya nanti ada reaksi kimia ya. Yang pertama itu besi berkarat, jelas ya, namanya korosi. Singkong menjadi tape itu juga terjadi perubahan kimia, fermentasi. Sampah membusuk juga perubahan kimia, air susu menjadi masam juga merupakan perubahan kimia. Maka 1, 2, 3, dan 4 adalah contoh perubahan yang menyebabkan terjadinya jenis zat baru. Maka jawabannya juga sama, yaitu D. Oke, jadi sekian untuk video kali ini pembahasan untuk soal KSMMI tahun 2023 ya, tingkat kabupaten kota ya. Untuk video-video yang lainnya nanti akan dilanjutkan di pembahasan selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.